Halo, selamat datang kembali di Studio 662 bersama saya Budi Siswanto. Hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat formulir pendaftaran. Pendaftaran apapun ya. Dan formulir ini kita buat dengan PDF saja. Seperti yang kita ketahui bahwasanya file PDF kan tidak bisa diedit atau diisi secara langsung. Nah, di video ini saya akan jelaskan langkah-langkah bagaimana cara membuat formulir dengan PDF yang bisa diisi. Nantinya formulir ini bisa di-download, diisi, dan selanjutnya dikirim ke alamat email atau media online lainnya. Sebenarnya cara ini juga dapat dijadikan sebagai tes atau ujian semi-online di sekolah. Seperti apa tutorialnya? Yuk langsung simak video tutorial berikut ini. Baiklah, jadi sebelum kita membuat formulir PDF yang bisa diisi, yang harus kita persiapkan adalah membuat template-nya terlebih dahulu. Dan template-nya ini kita menggunakan Microsoft Word saja. Sudah biasa kan menggunakan Microsoft Word, jadi ini akan lebih memudahkan. Baik, untuk tutorial ini saya tidak akan membuat kolom isian yang terlalu banyak, hanya contoh saja, simple seperti ini saja. Oke, jadi saya membuat daftar isian yang seperti ini saja. Kemudian di bagian yang abu-abu ini nanti adalah tempat di mana mengisinya. Sebenarnya ini dibuat dengan shape saja. Saya akan hapus ini dulu, salah satu cara membuatnya ya. Jadi ini sudah ada. Kemudian saya masuk ke insert, shape, dan pilih kotak seperti biasa. Nah, kita buat aja kotak seperti ini. Oke. Kemudian kita pilih format dan fill-nya kita pilih ini. Kemudian outline-nya saya buang. Oke, jadi seperti itu saja. Saya posisikan ya supaya lebih pas. Baik, saya akan jelaskan sedikit. Yang bagian ini nanti akan diisi seperti biasa. Yang kedua juga sama. Kemudian yang ketiga nanti ini saya akan buat tampilan drop down. Walaupun PDF, dia itu bisa membuat menu drop down. Nah, di sini saya kasih petunjuk pilih salah satu. Nah, di bagian ini nanti ada pilihan ya, berbentuk radio button, jadi ada tombol-tombol di sebelah sini. Jadi kalau pilih yang ini nanti akan ada tombolnya, dan tombolnya nanti kita buat tidak di sini. Oke, selanjutnya yang alamat ini nanti karena dia akan memerlukan isian yang mungkin agak sedikit panjang, jadi saya bedakan dengan bagian kolom nama, tempat tanggal lahir, dan kelas seperti itu. Baik. Template-nya begitu saja, tapi bebas ya, silakan didesain sesuai dengan keperluan masing-masing. Contoh sudah selesai, langsung kita save template ini menjadi PDF. Cara menyimpannya, pilih file, kemudian export, kemudian pilih PDF. Saya simpan di sini. Oke, saya tulis di sini sebagai form. Nah, form ini formatnya silakan pilih PDF ya. Dan selanjutnya kita publish. Baik, setelah kita publish, kita mempunyai file PDF seperti ini. Ini ya, yang form ini ya. Oke, langsung kita akan proses. Caranya, pertama masuk ke browser, kemudian pilih file, pilih alamat, yaitu pdfescape.com. Nah, pdfescape.com ini bisa digunakan secara gratis, bahkan tidak perlu kita menggunakan pendaftaran atau login dengan alamat email dan sebagainya. Langsung saja kita gunakan di sini yaitu free online. Kita klik free online. Oke, kemudian kita akan ditujukan ke halaman seperti ini. Ada beberapa pilihan. Kalau yang paling atas ini berarti kita membuatnya di aplikasi ini. Tapi karena kita sudah punya template-nya yang kita buat di Microsoft Word tadi, maka kita langsung upload saja. Jadi kita pilih upload PDF to PDF Escape. Jadi klik ini. Kemudian ini opsinya boleh drop atau kita pilih. Kita pilih saja ya. Choose file. Kemudian kita pilih filenya. Untuk mengisi nama lengkap ini kita gunakan form fill. Ini form fill. Klik. Kemudian nanti ketika diklik itu akan ada pilihannya seperti ini. Apakah mau teks, paragraf, checkbox, radio button, drop down, list box, reset button, dan submit button. Oke, kita pilih yang teks karena dia cuma perlu nama lengkap saja. Selanjutnya pilih select. Kemudian kita buat kotak di sini. Nah, seperti ini.
Kita buat kotak. Ini adalah tempat di mana nanti bisa diisi ya. Oke, sudah selesai. Oke, kemudian untuk membuat lagi, ini bisa di copy dengan Ctrl D atau cukup klik saja di mana. Kalau ini kan masih aktif. Kalau klik lagi, nah dia akan aktif tuh langsung. Jadi kita bisa posisikan seperti ini. Dan selanjutnya kita bisa adjust ruangnya itu. Kita panjangkan sesuai dengan kolom yang sudah kita sediakan. Kalau ini beda ya. Kalau ini bukan dengan teks, tapi kita akan pakai drop down. Maka pilih lagi form fill. Kemudian kita pilih di sini drop down. Set. Oke, dan select. Selanjutnya kita buat kotaknya di sini. Oke. Nah, ini kan ada titik tanda panah ke bawah. Untuk menjadikan dia drop down, kita klik kanan, kemudian pilih Object Properties. Nah, di sini ada opsi-opsi yang lain. Nanti apakah bisa di print, apakah hanya dibaca saja. Kalau ini biarkan default saja. Kalau seandainya diwajibkan kolom ini, kalau tidak bisa diisi, maka dia tidak bisa di print gitu ya. Berarti pilih required. Nah, ada opsi-opsi yang lain. Nah, kita akan buat di sini ada pilihan itu kan kelasnya ya. Saya buat kelas 1 SD contohnya. 2 SD, 3 SD, 4 SD, 5 SD, 6 SD, seperti itu. Oke, jadi ini nanti adalah menjadi pilihan drop down-nya. Kalau sudah cocok, langsung saja klik OK. Seperti itu. Jadi nanti akan ada pilihannya di situ. Baik, untuk pilihan agama ini saya tidak akan membuat text box ataupun drop down, tapi saya akan menggunakan radio button. Nah, di sini pilih lagi form fill. Kemudian type-nya pilih radio. Jadi tik bulat gitu ya. Ada juga checkbox, silakan, boleh. Salah satunya juga boleh. Saya pilih yang radio saja. Radio, kemudian select. Dan di sini kita pilih seperti ini. Nah, itu kan ada radio ya. Oke, karena ini masih aktif, langsung saja klik di sini. Nah, seperti itu. Kita posisikan, klik lagi, kita posisikan, klik lagi, kita posisikan. Nah, jadi pilihannya nanti mana yang diklik itu yang aktif ya. Ini juga sebenarnya bisa digunakan untuk membuat soal ujian ya. Ini kan bisa dijadikan opsi A, B, C, D gitu, seperti itu. Nah, untuk alamat, karena ini sedikit agak lebar, perlukan isian yang banyak, kita pilih yang lain, yaitu pilih yang paragraf. Ini, teks paragraf. Oke, select, dan kita buat kotaknya di bagian sini. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita klik kanan, dan pilih properties. Kalau properties untuk paragraf dia ada sedikit lebih banyak ya pilihannya. Nah, salah satunya adalah di sini ada yang namanya do not scroll. Jadi kalau seandainya do not scroll, maka di sini tidak ada batas isian. Kalau seandainya diisi panjang gitu, dia akan otomatis terus melebar. Itu ada nanti kalau tidak muat akan ada scroll barnya di bagian sini. Tapi seandainya kalau mau dibatasi contohnya 100 kata gitu kan. Jadi nanti kalau sudah 100 kata dia sudah tidak bisa diisi lagi. Nah, silakan saja. Kalau ini saya biarkan saja ya. Kemudian alignment-nya kita bisa tentukan mau center left ataupun right. Selanjutnya klik OK. Oh, sudah selesai ya. Jadi kalau ada beberapa halaman di sini nanti akan membaca halaman berikutnya, dan untuk uploadnya ini bisa sampai banyak halaman, 100 atau berapa begitu. Kemudian nanti untuk jenis isiannya kita bisa tentukan di sini. Nah, ini kan ada pilihan mau fontnya seperti apa, ukurannya berapa, jenisnya bold ataupun italic. Di situ ada, silakan. Intinya sudah selesai form ini kita buat. Jadi kalau kita lihat itu seperti ini kira-kira. Oke. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mendownload ini sebelum kita linkkan dia ke website, ke form, ataupun media yang lain untuk membagikan formulir ini supaya bisa diisi kepada siapa saja yang mau mendaftar. Jadi kita download dulu, kita klik di sini ya, save and download. Ini ada save saja, kita pilih save and download. Kita juga bisa print.
Kita pilih yang ini, save and download. Kemudian dia saving, dan ini adalah downloadnya. Oke, langsung kita buka show folder. Ini adalah form yang barusan kita buat. Oke, kita boleh ganti namanya. Contohnya form fillable PDF begitu. Sudah. Nah, ini kalau kita mau bagikan bisa dijadikan link ataupun diletak di website kita atau di media sosial, ataupun yang pasti ini bisa terbagi kepada siapa. Sekarang kita akan coba bagaimana ini bisa benar-benar diisi atau tidak. Kita akan membuka dengan beberapa versi ya. Yang pertama kita akan buka dengan Acrobat, kemudian selanjutnya kita buka dengan browser. Kita buka dengan ini Acrobat Reader dulu ya, Adobe Acrobat. Nah, tampilannya seperti ini, saya kecilkan supaya fit gitu. Ini adalah tampilannya di Acrobat. Oke, nah di sini kan ada nih, ya bisa diisi ya, nama lengkap. Nah, seperti itu. Kemudian tempat tanggal lahir, nama tempat, tanggal, bisa. Nah, selanjutnya yang di sini nih adalah kelas ya. Jadi kita pilih drop down kan kita tadi buat. Nah, oke. Nah, untuk agama ini tadi kita buat radio button, kita klik radio button, boleh salah satu yang mana, seperti itu. Nah, ini yang alamat nih. Yang alamat nih karena dia tadi saya buat tidak ada batas, jadi dia bisa diisi bebas ya. Bisa diisi bebas, contohnya seperti itu. Jadi saya akan copy saja untuk memastikan dia bisa diisi lebih panjang. Saya paste saja. Kalau dia melebihi dari kotaknya, dia akan ada scrollnya. Nah, ini. Oke. Nah, ini juga cocok nih kalau buat soal esai kan. Jadi kita buat kolomnya kecil aja. Kemudian nanti bisa diisi, kalau panjang dia akan otomatis membuat scroll seperti ini. Jadi tidak perlu menambah halaman, cukup satu halaman ini saja. Oke, baik. Selanjutnya kita akan coba buka dengan Chrome. Bisa nggak? Open with Chrome. Bisa diisi nggak? Oh, bisa kan? Nah, bisa diisi. Pilihannya juga ada. Jadi ini juga aktif. Oke. Dan ini saya sudah uji coba. Ketika saya kirim ke WhatsApp gitu, kemudian dibuat di handphone juga ternyata berhasil. Jadi efektif lah ini. Oke, jadi seandainya si pendaftar itu sudah selesai mengisi, maka harus disimpan ya, atau di print dulu, untuk nanti kemudian dikirim melalui email kepada panitia pendaftaran contohnya. Jadi pilih print, kemudian di sini pilih PDF ya, pilih PDF, kemudian kita print. Saya letak di tempat download tadi ini ya, saya kasih nama _1. Nah, jadi yang sudah diisi tadi udah disimpan, itu nanti langsung bisa dikirimkan ke panitia pendaftaran. Nah, website ini sebenarnya sangat berguna. Selain bisa digunakan untuk membuat formulir pendaftaran seperti ini, kalau kita mau modifikasi, kita gunakan untuk tes online atau semi online, bisa begitu. Jadi kita buat soalnya dulu di Microsoft Word, kemudian kita jadikan PDF dan kita kasih kolom-kolom seperti itu. Kemudian kita sharing di Google Classroom untuk dikerjakan. Jadi anak-anak itu tidak perlu mengisi di Google Form-nya, atau guru juga tidak perlu membuat soalnya di Google Form. Cukup dari aplikasi ini saja. Kalau mereka sudah isi, mereka upload ulang ke kolom yang kita sediakan di Google Form. Jadi nanti akan lebih mudah untuk guru membuat soal, begitu juga dengan anak untuk menjawab soal-soal yang diberikan. Oke, itu adalah video tutorial singkat saya pada hari ini. Semoga dapat memberi manfaat ya, dan silakan dicoba dieksplor lebih jauh apa saja fitur-fitur yang ada pada PDF Escape ini. Terima kasih telah menonton dan terus mendukung channel ini dengan memberikan subscribe, like, dan komentar Anda. Kalau ada request tutorial apa yang ingin dibuatkan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye.